Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terakhir itu kemarin kita sampai ke prediksi 2 nomor 7, kalau nggak salah deh. Jadi, sekarang kita masuk ke nomor 8 ya. Teman-teman boleh dibuka buku prosesnya. Prediksi 2 yang nomor 8. Siang kita. Oke, kakak mulai share screen lagi yang nomor 8-nya. Oke, ini ya. Nah, di nomor 8 ini soal di Simpang UI tahun 2019. Jadi, kalau kita baca nomor 8 ini, pernyataan yang benar mengenai hubungan antara total produk atau TP, kemudian AP dan MP adalah, nah ini nomor 8 ini adalah membicarakan tentang kurva yang menggambarkan antara TP, AP, dan MP. Sebelum kita bahas tentang kurvanya, kita harus tahu dulu nih si TP itu apa, AP itu apa, MP itu apa. Jadi ini materi kelas 10 juga ya. Materi kelas 10 ini masuk ke dalam materi tentang teori produksi. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan TP atau total produk itu artinya adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh suatu produsen. Jadi jumlah produknya berapa? Nah, itulah yang kita hitung di TP. Sementara kalau AP, produk rata-rata, ini AP singkatan dari average product atau rata-rata produksi. Artinya ini adalah rata-rata produk yang dapat dihasilkan oleh suatu produsen gitu, atau suatu perusahaan. Sementara kalau produk marginal, MP, ini berarti marginal produk. Marginal itu selalu identik dengan tambahan. Artinya marginal produk ini adalah nilai tambahan suatu produk ketika ada tambahan faktor produksi yang digunakan sama si perusahaan itu. Jadi kalau faktor produksinya bertambah, kemudian ada penambahan produk yang dihasilkan, atau ada penambahan total produk yang dihasilkan, maka itu dihitung di dalam si MP ini atau marginal produk ini. Gitu. Jadi ini adalah tambahan yang dihasilkan ketika tambahan faktor produksi. Nah, si TP, AP, dan MP ini mereka itu punya kurva yang membentuk kurvanya tuh kayak gini. Kakak jelasin langsung dari sini ya. Ini harus di buku kalian, di buku cetak biasanya ada yang menjelaskan tentang. Nah, jadi di dalam gambaran kurva nilai TP ada nilai AP, ada nilai MP, kemudian kemudian dibandingkan dengan gitu. Nah, garis yang warna adalah TP atau total produk tadi yang pertama kita bahas. Kemudian yang warna ungu ini adalah kurvanya marginal produk atau MP. Kemudian yang warna hijau ini adalah AP atau average product. Jadi tiga-tiganya udah ada ya. Nah,
Untuk menjawab soal nomor 8 ini yang perlu kamu ingat ya udah kamu cuma perlu ingat bentukan kurvanya aja kayak gimana gitu. Di sini kan TP itu mula-mula naik, otomatis ketika ada tambahan faktor produksi maka total produksi yang dihasilkan pun juga akan naik. Dia naik, 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 naik terus sampai nanti di sini ada titik maksimum nih. Ini adalah titik maksimum yang bisa dihasilkan sama suatu perusahaan untuk total produknya. Gitu. Ini adalah nilai maksimum. Nilai maksimum gitu. Terus kalau MP ini juga sama. Mula-mula dia naik sampai ada titik maksimum, kemudian dia turun. Nah, ketika dia turun, di sini ada titik nol nih. Di sini kan ada titik yang kakak warnain merah. Nah, yang warna merah ini berarti menunjukkan ketika nilai MP-nya itu sama dengan 0. Kemudian, AP-nya ini juga sama, mula-mula naik sampai ada titik maksimum di sini. Nah, titik maksimum ketika dia sudah ketemu di titik maksimum sama si MP-nya, dia turun. Kayak gitu. Jadi semuanya punya titik maksimum. Cuma yang perlu diperhatikan adalah, ini ada beberapa notes dari si hubungan ini yang perlu diperhatikan. Notes-nya adalah yang pertama berarti TP mula-mula naik sampai di titik maksimum, maka dia akan turun. Kemudian di titik ini teman-teman, ini kan ada titik 0 nih. Ini yang tadi kakak tandain warna merah, ini adalah titik nolnya MP, atau ketika MP itu bernilai 0. Sementara kan ada garis putus-putus ke atas ya. Ini yang kalau kita tarik garisnya ke atas terus, ini akan menunjukkan kondisi ketika TP-nya dalam kondisi maksimum. Nah, artinya ketika TP itu maksimum, maka nilai MP-nya akan sama dengan 0. Karena ketika TP-nya sudah maksimum, berarti nggak ada tambahan total produk lagi. Karena kasih contoh gini. Di sini TP nih, terus di sini ada MP. Ya, di sini ada lebarnya. Nah, ketika balik deh lebar dulu. Lebar, terus ada total produk sama MP. Lebarnya dipakai 1 nih. Nilai total produknya ada 1000. Berarti tambahannya belum ada, karena belum ada pembandingnya. MP itu kalau kakak tulis rumusnya, itu adalah delta TP dibagi dengan delta L. Berarti ini kalau dibuka lagi jadinya TP2 dikurangi dengan TP1 dibagi dengan L2 dikurangi dengan L1. Berarti TP yang sekarang dikurangi dengan TP yang sebelumnya dibagi dengan tenaga kerja yang sekarang dikurangi dengan tenaga kerja yang sebelumnya. Berarti kan ini belum ada yang sebelumnya kan? Karena ini baru yang pertama. Berarti nilai MP-nya belum bisa dihitung di sini. Gitu. Terus lebarnya nambah nih jadi 2. Ternyata TP-nya di sini naik nih jadi 2000. Nah, berarti MP-nya ini bisa kita hitung nih. Berarti kan delta TP ini adalah dari 2000 dikurangi dengan 1000. TP yang sekarang dikurangi dengan TP yang sebelumnya, yaitu nilainya 1000, gitu kan. Berarti 2000 dikurangi 1000, kemudian dibagi dengan lebarnya. Lebar yang sekarang nilainya 2, sebelumnya nilainya 1. Berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, berarti TP-nya adalah 1000 per 1. MP. MP-nya berarti 1000 per 1 atau sama dengan 1000. Berarti nilai MP-nya di sini adalah 1000. Gitu. Terus lagi, tenaga kerjanya 3. Terus total produknya sekarang jadi 2800. Nah, berarti di sini 2800 dikurangi dengan 2000 kan yang sebelumnya. Berarti 2800 dikurangi dengan 2000. Dibagi dengan 3 dikurangi dengan 2 gitu ya.
berarti 1. Berarti sama dengan 800 dibagi dengan 1. Maka hasilnya 800. Berarti ketika tenaga kerjanya sebanyak 3, maka sebanyak 800. Terus lagi, 4. Ini masih bertambah jadi 400 misalnya. Berarti kan di sini 3.400 dikurangi dengan 2.800 gitu kan. Dibagi dengan, ini mulanya 4, nah ini awalnya yang sekarang 4, kemudian sebelumnya 3. Berarti sama-sama dibagi 1. Berarti sama dengan 600 dibagi 1. Maka nilai MP-nya adalah sebesar 600. Kemudian di sini 5 nih. Nah, ternyata begitu nambah tenaga kerja yang kelima, TP-nya tuh sama 3.400 juga. Artinya kan di sini nggak ada penambahan kan? Dari tenaga kerja yang keempat ke tenaga kerja yang kelima itu nggak ada penambahan. TP-nya dua-duanya sama-sama nih 3.400. Berarti kalau kita hitung nilai MP-nya 3.400 dikurang 3.400 dibagi dengan ada perubahan dari 4 jadi 5. Berarti ada perubahan 1. Maka hasilnya adalah 0. 0 dibagi 1, hasilnya akan 0. Berarti ini adalah kondisi ketika TP-nya dalam kondisi maksimum. Maksimum sehingga kalau dia maksimum, nggak ada tambahan lagi, maka nilai MP-nya akan 0. Ini yang dimaksud di poin ini, hubungan ini. Ketika tadi MP-nya ada di posisi 0, ini kan 0 nih, 0, terus begitu naik, TP-nya ada di kondisi maksimum kayak gitu. Jadi ini menggambarkan kondisi ketika TP maksimum, maka nilai MP-nya akan sama dengan 0. Gitu. Nah, ini perlu ditaruh juga di sini dalam hubungan kurvanya. Ketika TP-nya maksimum, maka nilai MP-nya akan sama dengan 0. Gitu. Itu poin yang kedua. Terus ada lagi nih, di titik ini. Titik ini, yang kakak kasih warna hijau, yang ini yang kakak buletin. Ini adalah kondisi ketika AP sama MP-nya tuh ketemu di titik ini. Ya kan? Kalau kakak gambarin di luar, berarti kan gini bentuknya. Ini gini kan? Nah, ada titik di sini kan? Ini adalah titik perpotongan, ketemunya antara si AP sama si MP di sini. Ini MP, ini AP. Gitu. Nah, titik potong ini adalah kondisi ketika nilai AP itu sama dengan nilai MP. Jadi kalau ada kurva berpotongan, misalnya gini, berarti titik di sini adalah kondisi ketika ini supply, ini. Berarti kondisi ketika supply sama demand-nya itu nilainya sama gitu. Makanya ketika di sini ada titik potong antara MP sama AP, berarti nilai MP sama AP-nya itu sama. Berarti ketika MP memotong AP di titik maksimum AP, maka nilai MP sama dengan AP. Gitu yang perlu diperhatikan. Kayak gitu teman-teman. Nah, di nomor 8 ini berarti kita perlu melihat dari kondisi si kurvanya ini sendiri. Pokoknya cara menjawabnya ya kita harus ingat gambar kurvanya. Kayak gitu. Berarti kan di pilihan yang A, MP lebih besar daripada AP ketika kemiringan kurva AP negatif. Kalau dia bilang kemiringan kurvanya negatif, berarti kurva itu sedang dalam kondisi turun. Kalau dia turun, berarti ini negatif nilainya. Tapi kalau dia naik, nah, berarti ini nilainya bukan negatif, tapi positif. Gitu. Berarti kita lihat dulu nih. Ketika MP lebih besar daripada AP, berarti kan kondisi di sini nih, yang warna biru nih. Nah, MP lebih besar daripada AP, berarti kondisi ketika MP-nya ada di atas AP. Nah, ketika MP ada di atas AP, dia bilang ketika itu kemiringan kurva AP negatif. Berarti kurva AP-nya sedang dalam kondisi turun.
Ketika ini terjadi, maka AP-nya turun. Nah, AP-nya mengarah ke sana. Berarti betul salah? Berarti betul salah kondisinya. Ketika MP lebih besar daripada AP, kondisi AP-nya begini mengarahnya. Mengarah naik. Berarti kalau naik itu negatif atau positif? Salah, Del. Betul. Karena harusnya ketika MP lebih besar daripada AP, kepiringan kurva AP itu bukan negatif, tapi positif. Karena kalau kamu lihat di sini, saya hapus ya. Karena kalau kamu lihat di sini, kalau kita buka lagi kan dia dalam kondisi lebih besar nih si MP-nya. Terus si AP-nya itu dalam kondisi naik. Tadi kakak bilang kalau dia naik berarti nilainya bukan negatif, tapi harusnya adalah positif. Berarti ini salah. Yang A salah. Kamu tulis di bukunya. Berarti kurva AP-nya bukan dalam kondisi negatif, tapi dalam kondisi positif atau naik, gitu ya. Oke, kita lanjut ke pilihan yang B. MP lebih kecil daripada AP ketika kemiringan kurva MP positif. Berarti kalau MP lebih kecil daripada AP, berarti kondisinya si MP ini ada di bawahnya AP. Berarti ada di sini nih. Nih. Nah, ini adalah kondisi ketika MP-nya ada di bawah AP atau MP lebih kecil daripada nilai AP. Gitu. Terus ketika MP-nya lebih kecil daripada nilai AP, AP punya kondisi yang begini. Dia semakin lama semakin menurun. Gitu. Berarti kalau dia menurun, harusnya nilainya adalah negatif. Ketika MP lebih kecil daripada AP, maka kemiringan kurva MP positif. Betul salah? Salah. Good, Vanisha. Good adalah salah karena harusnya kurva MP-nya bukan positif, tapi kurva MP-nya juga turun. Ini kan AP turun, MP juga turun kan? Gitu. Berarti harusnya di situ MP-nya adalah negatif, bukan positif. Gitu. Gitu ya. Jadi kamu tulis di bukunya harusnya bukan positif tapi negatif. Terus yang C, AP mencapai maksimum pada saat yang sama TP mencapai minimum. AP maksimum tadi ada di titik ini ya. Ini yang kali-kali ini kelihatan ya, pakai warna abu-abu. Nah, ini di titik ini nih. AP maksimum. Kemudian pada saat yang sama TP mencapai minimum. Minimumnya TP kan ada di sini, titik 0 berarti kan. Harusnya ada di sini ke bawah gitu. AP ada di titik maksimum sementara si TP-nya itu dalam kondisi semakin lama semakin naik. Gitu kan? Nah, berarti yang C juga salah. Karena harusnya bukan dalam kondisi TP mencapai minimum, tapi dalam kondisi TP sedang naik. Gitu. Salah deh. Terus yang D. MP sama dengan AP ketika nilai AP maksimum. Nah, tadi kan AP itu maksimum di sini ya tadi ya. Nih, AP maksimum di sini nih. Ini adalah kondisi maksimum ketika dia ketemu sama MP. Berarti ketika MP dan AP berpotongan. Kalau tadi MP dan AP berpotongan, maka nilai MP itu akan sama dengan nilai AP. Karena ketemunya di titik ini. Ada titik potong. Gitu. Berarti yang D betul salah. MP sama dengan AP ketika AP maksimum. MP sama dengan AP ketika AP-nya maksimum. Betul salah? Betul, good. Ini betul. Karena tadi ketika nilai AP maksimum, AP-nya dipotong sama MP. Sehingga ada titik potong antara AP sama MP. Ketika AP sama MP berpotongan, maka nilai AP sama MP akan sama. Gitu. Nah ini nih, kalau bahasa tulisannya begini. Ketika MP memotong AP di titik maksimum AP, maka nilai AP sama dengan MP. Gitu. Itu berarti nomor 8 jawabannya adalah yang D. Boleh ditambah di bukunya kamu tulis karena
ketika AP maksimum, maaf ya, karena ketika AP maksimum, AP dipotong oleh MP, sehingga terdapat titik potong antara AP dengan MP. Nah, titik potong tersebut menunjukkan bahwa nilai AP sama dengan MP. Kayak gitu. Teman-teman. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu, Kak? Kalau nggak ada, Kakak lanjut ke nomor 9. Nggak ada ya? Aman ya? Oke. Kita lanjut ke nomor 9. Oke. Lanjut ke nomor 9. Di bawah ini merupakan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah tingkat 2 adalah pajak. Materi kelas berapa nih? Pajak. Ini adalah materi kelas 11. Materinya itu tentang pajak. Nah, materi tentang pajak yang dikeluarkan di nomor 9 ini adalah berdasarkan siapa yang memungut pajak. Kalau kita ingat-ingat lagi pengertian pajak, pajak itu adalah iuran wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintah dengan imbal balik tidak langsung. Tidak langsung itu maksudnya ketika kita bayar pajak, nggak berarti langsung jalanan di depan rumah kita tuh langsung dibenerin semuanya, enggak. Uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat, nanti setelah sudah dihimpun semua, baru akan dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan negara atau kebutuhan daerah. Nah, ada pajak, ada lagi retribusi. Kalau retribusi itu adalah pungutan resmi ya, pungutan resmi dengan imbal balik secara langsung. Contohnya adalah parkir. Yang bayar parkir hanya orang yang parkir. Kita bisa bayar duluan atau kita bisa bayar di belakang. Kalau kita bayar duluan, kita langsung dapat tuh fasilitas parkir. Beda dengan si pajak tadi. Kita bayar pajak, tapi kita nggak langsung menerima manfaat dari si pajak tadi. Tapi kalau retribusi, kita bayar, ya kita dapat fasilitasnya. Kayak gitu. Nah, itu disebut dengan retribusi sebenarnya, bukan pajak. Gitu ya. Terus di sini, berdasarkan siapa yang memungut pajak, itu kan dibagi jadi dua. Ada pemerintah pusat, sama ada lagi pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat, contoh-contoh pajak yang dihasilkan adalah pajak penghasilan atau PPH. Kemudian ada lagi pajak pertambahan nilai atau PPN. Itu juga pungut sama pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah ini dibagi lagi jadi dua nih. Ada yang namanya pemerintah daerah tingkat 1. Ada yang namanya pemerintah daerah tingkat 2. Kalau pemerintah daerah tingkat 1 itu adalah pemerintah setingkat provinsi. Sementara kalau daerah tingkat 2 itu berarti setingkat kota atau kabupaten. Jadi kalau provinsi itu provinsi Jawa Barat, tapi kota atau kabupaten tuh bisa Depok, bisa Bekasi, bisa Bandung, atau bisa Bandung Raya, bisa Kabupaten Bandung, kayak gitu. Sementara provinsi adalah Jawa Barat. Nah, contoh pajak yang dipungut sama pemerintah provinsi itu adalah pajak kendaraan bermotor. Atau ada lagi bea balik nama kendaraan bermotor. Ini sama pemerintah provinsi, berarti bayarnya
nanti masuk ke pemerintah Jawa Barat. Tapi kalau pemerintah kota atau kabupaten, contohnya itu adalah reklame, pajak hotel, pajak hiburan. Kalau kamu nonton bioskop, kamu nonton pertunjukan-pertunjukan musik yang berbayar, itu ada pajaknya, berarti masuk ke pemerintah kota. Kalau kamu nontonnya di Depok, berarti masuk ke pemerintah kota Depok. Kalau kamu nontonnya di Bogor, berarti masuknya ke pemerintah kota Bogor, bukan bukan pemerintah Jawa Barat. Gitu. Udah, simple sebenarnya, cuma gitu doang. Ya udah, berarti kita cari deh yang diminta sama soal itu adalah pajak yang dikumpulkan sama pemerintah daerah tingkat 2. Tingkat 2 berarti setingkat kota atau kabupaten. Berarti yang ini nih, yang bawah. Gitu. Udah, berarti ABCDE jawabannya yang mana? Yang C, reklame. Betul. Jawabannya adalah yang C. Udah, contoh lainnya adalah hotel, hiburan, itu ke pemerintah kota. Kayak gitu deh. Udah, gitu. Gitu aja. Oke ya. Nggak ada masalah ya? Kalau untuk materi pajak, biasanya materi pajak dikaitkan dengan materi kebijakan fiskal atau materi pajak kayak begini. Berarti siapa yang memungut? Ini lumayan sering keluar pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2. Terus pokoknya intinya kalau materi pajak biasanya teori deh. Jarang keluar bentuk hitungan. Mudah-mudahan nggak keluar. Karena di tahun-tahun sebelumnya pajak itu lebih banyak keluar di US dan UN. Tapi UN-nya udah nggak ada, US-nya juga udah lewat. Jadi ini lebih sering dalam bentuk teori. Gitu ya, nomor 9. Udah begitu aja. Nah, nomor 10. Jika pendapatan naik sebesar 10% dan budget untuk konsumsi barang X naik sebesar 15%, maka koefisien elastisitas pendapatan bersifat inelastis. Sebab, jika kenaikan pendapatan menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta, maka hal tersebut terjadi pada barang luks. Materi apa nih? Materi tentang ya, kakak nungguin kirain pada tidur. Elastisitas. Elastisitas waktu itu kita udah ketemu di prediksi 1 juga, beberapa pertemuan yang sebelumnya, pertemuan pertama harusnya. Elastisitas itu waktu itu ada 3 jenis secara garis besar. Ada elastisitas harga, ada elastisitas silang, ada elastisitas pendapatan. Nah, elastisitas harga waktu itu adalah hubungan antara harga dengan kuantitas. Terus kalau elastisitas silang berarti hubungan antar barang. Ini bisa barang komplementer atau bisa juga barang substitusi. Elastisitas pendapatan itu hubungan antara pendapatan dengan kuantitas. Gitu. Berarti kira-kira dari 3 ini kita bakalan bahas nomor 10 itu di nomor berapa? 1, 2, atau 3? Pendapatan, oke. Yang lain? Yang mana kira-kira? 3. Oke, kita fokus ke elastisitas pendapatan ya. Karena di sini dia juga udah bilang koefisien elastisitas pendapatan bersifat inelastis. Berarti kita masuk ke yang nomor 3 nih. Oke. Nah, elastisitas pendapatan kan hubungan antara pendapatan dengan kuantitas. Artinya, kita akan melihat nih, ketika si pendapatan itu berubah, maka seberapa besar kuantitas akan berubah. Iya.
Nah, ada kondisi ketika elastisitas pendapatan itu bersifat elastis, dan ada juga kondisi ketika inelastis. Kalau dia elastis, berarti kuantitasnya itu memiliki kepekaan yang tinggi, atau intinya kuantitas itu peka terhadap perubahan pendapatan. Berarti nilai perubahan pendapatannya akan lebih kecil daripada perubahan kuantitas. Atau kalau dibalik berarti perubahan kuantitasnya lebih besar daripada perubahan pendapatan. Berarti kalau di sini perubahan kuantitasnya itu udah sampai 5%, ternyata perubahan pendapatannya itu cuma 1%. Gitu. Atau kalau di sini udah 7%, berarti perubahan pendapatan itu cuma 2%. Kayak gitu. Jadi intinya ini, yang ini intinya. Perubahan pendapatannya lebih kecil daripada perubahan kuantitas. Nah, kalau inelastis berarti kuantitasnya itu tidak peka. Berarti si pendapatannya itu udah naik atau turun sedemikian jauh, tapi ternyata kuantitas yang diminta tuh ya udah segitu-gitu aja atau nggak beda jauh dengan yang sebelumnya gitu. Ini tidak peka terhadap perubahan pendapatan. Berarti perubahan pendapatannya lebih besar daripada perubahan kuantitas. Atau kalau mau dibalik berarti perubahan kuantitasnya lebih kecil daripada perubahan pendapatan. Kayak gitu. Berarti kalau perubahan si kuantitasnya ini 3%, maka pendapatannya itu jauh dari 3% atau lebih besar daripada 3%. Berarti 8% misalnya. Atau perubahan kuantitasnya 2%. Terus perubahan pendapatannya bisa sampai 10%. Jadi perubahan inilah yang kita lihat dalam elastisitas pendapatan. Kayak gitu. Nah, berarti kan penjelasan ini udah bisa kita pakai buat jawab yang pernyataan pertama ya. Kita menilai pernyataan pertama itu benar apa salah. Jika pendapatan naik sebesar 10%, berarti di sini diketahui perubahan pendapatan itu adalah 10%. Terus untuk konsumsi barang naik 15% nih. Berarti ini adalah perubahan kuantitas. Berarti perubahan kuantitasnya sebesar 15%. Terus dia bilang bersifat inelastis. Berarti kan di sini kalau kita lihat dari persentasenya perubahan pendapatan itu lebih kecil ya. Lebih kecil daripada perubahan kuantitas. Berarti ini inelastis atau bukan? Inelastis atau bukan? Perubahan pendapatan lebih kecil daripada perubahan kuantitas. Bukan. Yang lain? Perubahan pendapatan lebih kecil daripada perubahan kuantitas. Bukan juga. Oke. Kita lihat ya. Perubahan pendapatan lebih kecil daripada perubahan kuantitas. Berarti ini. Nah, ini. Nah, berarti kalau ini masuknya adalah di jenis pendapatan yang elastis sifatnya. Bukan inelastis. Kalau inelastis kebalik. Perubahan pendapatannya harusnya lebih besar daripada perubahan kuantitas. Berarti kalimat yang atas adalah salah. Salah karena harusnya kondisi seperti itu bukan bersifat inelastis, tapi bersifat elastis. Gitu. Oke, terus kalimat yang kedua. Jika kenaikan pendapatan menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta, maka hal tersebut terjadi pada barang luks. Kenapa? Kak, itu yang di bawah bisa dibalik-balik. Bawah mana? Bawah mana, Yes? Bawah mana sih? Ini. Yang ini. Yang perubahan pendapatan kurang. Perubahan pendapatan kurang bisa.
Ini tuh gini. Ya, ini tuh perubahan pendapatan lebih kecil daripada perubahan kuantitas. Berarti sama aja dengan perubahan kuantitas lebih besar daripada perubahan pendapatan kan? Gitu, ngerti nggak sih? Nyambung nggak? Jadi perubahan pendapatan lebih kecil daripada perubahan kuantitas. Kita kasih dalam bentuk angka deh. Iya, dimaafin. Maaf Kak, iya dimaafin. 1 itu lebih kecil daripada 2. Ya kan? Berarti kalau kakak bikin 2 lebih besar daripada 1, sama aja kan berarti gitu maksudnya. Ini kalau dalam versi angka gitu loh. Jadi 1 lebih kecil daripada 2, berarti kan 2 lebih besar daripada 1 gitu. Berarti perubahan pendapatan lebih kecil daripada perubahan kuantitas. Berarti sama aja perubahan kuantitas lebih besar daripada perubahan pendapatan gitu. Coba nanti soal kayak gini-gini cari di soal TPS ya. Soal TPS biasanya ada yang kayak gini. Oke, lanjut ya. Nah, tadi barang lux, belum kejawab nih. Barang lux itu apa ya? Ada yang pernah dengar nggak barang lux? Barang lux ya, bukan sabun lux. Barang lux. Barang. Mewah. Good, Rehan. Mewah. Barang lux itu adalah barang mewah. Atau bahasa lainnya adalah barang superior. Nah. Kok bawang? Barang, maaf. Iya, betul, Del, mewah. Barang lux itu adalah barang mewah atau barang superior. Nah, barang mewah ini kan berarti logikanya gini. Ketika kita punya pendapatan nih, tadinya 3 juta, terus naik nih jadi 4 juta. Berarti kan yang tadinya kita nggak punya kemampuan banyak untuk beli barang mewah, ketika ada perubahan pendapatan naik, berarti kan kita punya kemampuan lebih untuk beli si barang mewah tadi. Artinya, barang mewah itu adalah barang yang ketika pendapatan naik, maka kuantitas yang diminta pun juga cenderung akan naik. Karena ada kenaikan daya beli gitu ya terhadap barang tersebut. Misalkan barang mewahnya apa nih? MacBook deh, mungkin ada yang pakai MacBook bisa. MacBook itu kita misalkan tadinya belum bisa beli nih, terus habis itu pendapatan naik. Nah, ketika pendapatannya naik itu kita bisa beli si MacBook tadi. Berarti kan ketika pendapatan naik, berarti kuantitas juga akan cenderung naik. Nah, beda dengan ini kan barang superior. Ada lagi yang namanya barang inferior. Inferior ya, bukan interior. Kalau interior beda lagi. Itu mah desain dalam ruangan. Barang inferior itu adalah barang yang ketika pendapatannya naik, maka kuantitasnya turun. Nah, ini identik dengan barang yang memiliki kualitas rendah atau barang bekas atau barang KW. Nah, kamu biasanya identik nih, kenal dengan yang namanya barang KW. Logikanya, kalau kita punya pendapatan yang lebih tinggi dan kita sanggup beli yang ori, ngapain kita beli KW? Berarti ketika kita punya pendapatan lebih dan mampu untuk beli barang ori, maka si barang KW ini kuantitasnya akan kita kurangin. Kita bisa jadi nggak jadi beli tuh si barang KW. Berarti kalau banyak orang yang mengurangi, berarti maka kuantitasnya akan turun secara lebih besar jumlahnya. Kayak gitu. Intinya, barang inferior adalah barang yang ketika pendapatan naik, maka kuantitasnya turun. Ya, contohnya adalah barang KW. Karena kita bisa beli barang yang ori, ya berarti barang KW pasti bakal kita kurangin. Gitu. Berarti di sini, jika kenaikan pendapatan menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta, berarti pendapatan naik, jumlah barangnya turun. Maka hal tersebut terjadi pada barang lux atau barang mewah. Betul salah? Betul salah? Salah dong, iya dong, salah dong. Ini salah, bukan barang lux nih. Harusnya adalah barang inferior. Yang ini harusnya. Nih, si barang KW tadi. Yes. Set. Kok jadi merah? Nah, gitu.
Jadi salah-salah jawabannya adalah yang E. Gitu teman-teman. Nah, kakak mau tambahin dulu nih untuk nilai koefisiennya. Nilai koefisiennya adalah kalau barang mewah atau si barang lux tadi atau barang superior tadi, itu nilai koefisien elastisitas pendapatannya akan lebih besar dari 1. Tapi kalau dia barang normal, itu koefisien elastisitasnya itu berkisar antara 0 sampai 1. Tapi kalau dia barang inferior, berarti koefisien elastisitasnya kurang dari 1 atau dia akan bernilai negatif. Kayak gitu. Ini untuk nilai koefisiennya ya. Kalau tadi kan bukan nilai koefisien, tapi contoh-contoh barangnya dan hubungannya dengan pendapatan. Kayak gitu teman-teman. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang E. Begitu. Ada question? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Yang lain? Aman? Aman ya? Oke, kita lanjut deh. Kakak lanjut ke nomor 11. Nah, ini. Simak UI 2018. Pasar monopoli dikatakan memiliki kekuatan pasar yang cukup besar, sebab kurva permintaan yang dihadapi produsen monopoli memiliki kemiringan negatif dan cenderung inelastis. Di sini dia bilang tentang pasar monopoli. Berarti secara nggak langsung si nomor 11 ini membahas tentang ciri-ciri dari pasar monopoli itu sendiri. Berarti kita bisa fokus ke pasar monopolinya aja. Ini materinya materi kelas 10 tentang struktur pasar. Di dalam materi tentang struktur pasar ini ada berbagai jenis struktur pasar. Nanti di dalam soal itu terserah yang bikin soal tuh, suka-suka dia mengeluarkan yang mana. Jadi dalam materi struktur pasar ini kamu tetap harus memahami semua jenis pasar. Supaya nanti ketika dia keluar, biasanya keluar cuma dalam satu soal doang kayak gini. Berarti dia cuma nanya monopoli kah atau oligopoli atau monopsoni. Nah, struktur pasar yang dibahas di sini adalah pasar monopoli. Monopoli itu kan kata kuncinya adalah ada di kata mono nih. Mono artinya adalah satu kan. Berarti ciri yang pertama itu adalah jumlah penjualnya satu dan tidak memiliki pesaing yang potensial. Waktu kita bahas tentang pasar di prediksi yang sebelumnya, penjual satu itu kita kasih contohnya adalah PLN. Nah, itu PLN itu kan sekarang listrik itu juga punya energi alternatif ya, selain listrik yang sudah mulai dikembangkan. Tapi belum ada pesaing atau belum ada perusahaan dari energi alternatif atau dari salah satu energi alternatif tersebut yang bisa menyaingi PLN dalam menyediakan pasokan listrik buat masyarakat. Artinya, si PLN ini masih menjadi satu-satunya perusahaan yang menyediakan jasa layanan listrik, sehingga masih terjadi monopoli yang dilakukan sama si PLN. Itu yang dimaksud dengan tidak memiliki pesaing yang potensial. Artinya belum ada penjual atau produsen yang mampu menyaingi atau berpotensi sebagai pesaing. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah barang yang dijual itu bersifat unik atau tidak memiliki barang pengganti atau substitusi. Contohnya listrik tadi. Dia sifatnya unik, belum ada lagi yang bisa menggantikan atau belum ada lagi penjual lain. Kemudian yang ketiga adalah adanya hambatan keluar masuk pasar. Kalau nanti ada perusahaan yang mau serius menyaingi PLN, berarti pasti akan ada hambatan di situ baik dari sisi modal dan lain-lainnya. Karena berarti dia harus punya cukup modal
atau faktor produksi yang cukup untuk bisa menyaingi perusahaan yang ada di dalam pasar monopoli. Gitu. Terus yang keempat adalah adanya syarat keseimbangan, yaitu kondisi ketika MR sama dengan MC. Keseimbangannya monopoli berarti marginal revenue atau penerimaan marginal itu sama dengan marginal cost atau biaya marginal. Gitu. Terus yang kelima, dalam jangka pendek, si perusahaan atau si monopoli ini bisa mendapatkan laba supernormal, laba normal, kemudian supernormal, ataupun rugi minimum. Sementara kalau dalam jangka panjang, dia hanya akan mendapatkan laba supernormal. Gitu. Nah, dalam pasar monopoli ini, perusahaan yang berada di dalam pasar monopoli itu disebut dengan monopolis. Perusahaan yang berada di dalam pasar monopoli disebut dengan monopolis. Jadi kalau nanti di dalam soal menyebut monopolis, berarti yang dimaksud adalah perusahaan dalam pasar monopoli. Gitu. Terus yang kedelapan, kurvanya berbentuk curam, berslop negatif, dan cenderung inelastis. Kalau kita lihat gambarnya lagi, berarti kan kalau digambar kayak gini ya. Slop negatif itu, dia bentuknya dari kiri atas ke kanan bawah. Turun, negatif itu turun. Jadi kayak gini. Nah, dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau dia slopnya positif, berarti dari kiri bawah ke kanan atas. Ini naik. Gitu. Jadi ini yang slopnya negatif, kalau ini yang slopnya positif. Gitu. Kalau dia bentuknya inelastis, cenderung inelastis atau berbentuk curam. Nah, ini bentuknya kayak gini. Tapi kalau dia landai, berarti ini. Nah, gitu. Nah, si monopoli itu punya yang ini. Nah, ini nih. Inelastis itu kan artinya tidak peka terhadap perubahan harga ya. Kenapa dia bisa nggak peka terhadap perubahan harga? Karena tadi cuma ada satu penjual. Artinya, kalau si penjual itu menetapkan suatu harga, maka cenderung masyarakat akan mengikuti harga yang ditetapkan sama si perusahaan tadi. Karena ya emang udah nggak ada tempat lain lagi untuk mendapatkan jasa tersebut gitu. Karena tadi barangnya adalah bersifat unik atau tidak ada pengganti. Terus yang selanjutnya adalah jadi turun-turun. Nah, yang ke-9 itu perusahaan bertindak sebagai price maker. Ingatnya adalah dari kata maker. Maker itu berarti kan pembuat atau penentu. Berarti di sini adalah penentu harga. Karena dia cuma satu-satunya kayak PLN. Berarti PLN bisa menentukan tarif listrik sesuai dengan kondisi dia sendiri gitu. Makanya disebut dengan price maker. Selain ada price maker, ada lagi namanya price taker kalau dalam pasar. Ada yang namanya price taker. Price taker itu adalah dari kata take-nya, berarti menggunakan harga atau mengambil harga. Menggunakan harga. Jadi dia nggak bisa bikin harga versi dia sendiri atau dia nggak bisa bikin tarif versi dia sendiri. Dia hanya menggunakan harga keseimbangan yang sudah ada di pasar. Ini biasanya ada di pasar persaingan sempurna. Karena di pasar persaingan sempurna itu kan jumlah penjualnya banyak. Berarti nggak bisa yang namanya masing-masing penjual itu membuat harganya sendiri-sendiri. Jadi menggunakan harga itu maksudnya adalah
Ini menggunakan harga yang sudah ada di pasar. Kayak gitu. Udah deh, dari ciri-ciri ini berarti kita jawab nih. Pasar monopoli dikatakan memiliki kekuatan pasar yang cukup besar. Itu salah. Kekuatan yang cukup besar ini salah. Kenapa? Karena bukan persoalan kekuatan. Ini yang dibicarakan kalau struktur pasar itu adalah daya monopoli. Daya monopoli suatu pasar itu nantinya akan dihitung melalui indeks Lerner namanya. Jadi ada yang namanya indeks Lerner. Ini adalah indeks yang mengukur daya monopoli suatu perusahaan dalam pasar. Indeks Lerner ini kalau semakin mendekati 1, maka semakin besar daya monopolinya. Tapi kalau dia semakin mendekati 0, maka semakin kecil daya monopolinya. Nah, berarti karena dia ada di pasar monopoli, maka daya monopolinya akan semakin mendekati 1 atau semakin naik. Sementara yang semakin mendekati 0 ini adalah terjadi di pasar persaingan sempurna. Ini terjadi di pasar persaingan sempurna. Jadi yang atas salah. Terus yang bawah, kurva permintaan yang dihadapi produsen monopoli memiliki kemiringan negatif dan cenderung inelastis. Betul salah? Yang bawah? Betul, oke. Yang bawah? Betul. Berarti salah betul jawabannya adalah yang D. Udah gitu. Jadi nomor ini intinya adalah membahas tentang monopoli aja, bukan struktur pasar yang lain. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 11? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut nomor 12. Nah, nomor 12. Bila GDP tahun 2017 sebesar 800 miliar dan GDP tahun 2018 sebesar 850 miliar, suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi, sebab GDP dapat dihitung dengan pendekatan produksi, penerimaan, dan pengeluaran. Oke, coba menurut kalian dulu soal ini jawabannya apa? ABCDE-nya sebelum nanti kakak jelasin. Tulis aja dulu versi kalian. Ayo, salah nggak apa-apa. ABCDE. Kagak ada yang mau jawab ini. Oke deh. Materinya deh. Ini materi kelas berapa? Tentang GDP, pertumbuhan ekonomi. Materi kelas berapa nih? 10, 11, 12. 11. Oke. Materi kelas 11. Materinya adalah tentang
Oke, Gita B. Yang lain, yang lain? Oke, sambil tunggu ya. Materi kelas 11 ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi, kemudian membahas juga tentang pendapatan nasional. Nah, waktu itu kalau nggak salah di prediksi 1, nanti kamu boleh buka lagi pembahasannya. Ada soal di mana kita membedakan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Nah, sementara di sini nomor 12 yang dibahas adalah tentang pertumbuhan ekonomi aja. Berarti kita menilai yang kalimat atas dulu ya. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya soal ini bukan soal menghitung, tapi soal analisis. Jadi, maksudnya adalah suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai GDP mengalami kenaikan. Sementara suatu negara dikatakan mengalami perlambatan ekonomi apabila nilai GDP mengalami penurunan. Jadi untuk kalimat yang atas itu sebenarnya udah bisa kita jawab cuma dengan ngelihat si GDP-nya itu naik apa turun gitu. Oke, Rahan C. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari si GDP-nya ini naik apa turun gitu. GDP yang 2017 kan 800 ya. Jadi GDP 2017 itu 800. Terus GDP 2018-nya adalah 850 gitu ya. Berarti kan ini udah jelas nih GDP-nya naik kan. GDP-nya naik nih. Ya udah, berarti kita udah tahu bahwa si negara itu pasti mengalami pertumbuhan ekonomi kayak gitu. Jadi yang atas ini betul karena dia naik GDP-nya, berarti dia mengalami pertumbuhan ekonomi kayak gitu guys. Nah, untuk mengingatkan lagi, kalau seandainya nanti keluar hitungannya pertumbuhan ekonomi, rumus pertumbuhan ekonomi itu adalah rumus pertumbuhan ekonomi. Dasar penghitungan pertumbuhan ekonomi itu adalah dari si GDP nih. Jadi kalau kita mau ngitung pertumbuhan ekonomi itu ya kudu banget harus ada GDP-nya. Karena dasar menghitung pertumbuhan ekonomi adalah GDP. Nah, berarti rumus untuk menghitung si pertumbuhan ekonomi ini adalah GDP tahun N dikurangi dengan GDP N-1. GDP N-1 itu maksudnya adalah GDP tahun sebelumnya. Dibagi dengan GDP tahun sebelumnya lagi. Kemudian dikali dengan 100%. Kayak gitu. Terus, kasih contoh ya. Misalkan GDP yang mau dicari 2016. Berarti GDP 2016 dikurangi dengan GDP tahun sebelumnya. Berarti 2015. Dibagi dengan GDP 2015. Gitu. Dikali deh sama 100%. Nah, kalau di soal ini berarti kan kita bisa cari GDP-nya itu adalah GDP tahun 2018 ya. Nah, GDP tahun 2018. Berarti GDP tahun 2018-nya tadi 850 kan? Berarti ini kakak tulis dulu ya. GDP 2018 dikurangi dengan GDP 2017 dibagi dengan GDP 2017 kemudian dikali 100%. Berarti ini 2018 850 nih, masukin ya. 850 dikurangi dengan 2017-nya 800 dibagi 800 ya. 800 dikali 100%.
50 dikurang 800 dibagi 800 kali 100%. Hitung coba berapa nilai pertumbuhan ekonominya. Hitung 850 kurang 800 bagi 800 kali 100. Berapa hasilnya? Ya, kali 100, Han, jangan lupa. Kali 100. Berarti kalau 0,0625 kali 100 berarti 6,25 ya. Berarti 6,25% nilainya. Gitu. Berarti dia mengalami kenaikan, bukan kenaikan, dia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,25%. Kayak gitu. Oke. Ya, betul gitu, 6,25. Oke, nah berarti tinggal yang bawah nih. Yang bawah itu GDP dapat dihitung dengan pendekatan produksi, penerimaan, dan pengeluaran. Masih ingat nggak, waktu kelas 11 kamu belajar menghitung pendapatan nasional? Ada berapa pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional? 3. Pendekatan menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, betul, Nisha, ada 3. Yang pertama, pendekatan apa? Produksi pendapatan, oke. Ada, ya betul, ada produksi, ada pendapatan, terus ada pengeluaran, gitu ya. Nah, produksi ini caranya adalah dengan menghitung value added. Value added itu adalah nilai tambah. Nilai tambah dari barang setengah jadi ke barang jadi. Misalkan kain. Kain diubah ke dalam bentuk pakaian atau baju. Berarti ada nilai tambah kan dari kain ke baju. Nah, ketika barang itu sudah jadi barang jadi, maka baju ini akan dihitung sebagai satu unit produksi. Satu unit produksi. Gitu. Nah, sementara nanti kalau baju ini dijual lagi ke yang lain, itu baju itu harusnya sudah tidak dihitung. Karena sudah dihitung ketika dia baru jadi. Contoh lain lagi adalah sepatu. Sepatu itu akan dihitung value added-nya ketika sepatu itu masih baru. Tapi begitu sepatu itu dijual lagi ke orang lain, itu nggak bisa dihitung lagi. Karena dia udah dihitung pas dia baru jadi. Berarti pas dia dijual lagi ke orang lain, itu udah nggak bisa dihitung lagi value added-nya. Kalau dihitung lagi, justru nanti bakal terjadi yang namanya double counting atau penghitungan ganda. Jadi yang seharusnya cuma dihitung satu kali value added-nya, tapi ternyata dihitungnya 2 kali. Jadi kalau barang bekas ada value added nggak? Nggak ada. Barang bekas itu kan justru barang yang nilainya sudah berkurang karena sudah pernah digunakan. Jadi kalau barang bekas itu bukan value added jatuhnya, tapi justru malah jadi lebih rendah harus nilainya. Gitu. Ya, yang B. Oke, kita lihat ya. Itu kalau dia produksi. Terus kalau dia pendapatan, berarti pendapatan itu rumusnya yang R plus W plus I plus P. Masih ingat nggak R-nya ini apa? R-nya? Ya, betul, Rehan. Rent, sewa. Ini R-nya adalah rent atau sewa. Kemudian W-nya itu adalah wage atau upah. I-nya itu adalah interest atau bunga. Terus P-nya itu adalah profit atau laba atau untung. RWIP. Ini rumusnya ya. Oke. Siapa tahu nanti ada soal yang menghitung pendapatan nasional. Kalau pengeluaran, rumusnya adalah C plus I plus G plus X min M. C-nya itu adalah konsumsi, I-nya itu adalah investasi, G-nya itu adalah ya cikzem. Cikzem pengeluaran pemerintah. Terus
X-nya ekspor, M-nya adalah impor. Gitu. Udah deh. Berarti yang bawah betul salah? Yang kalimat bawah betul salah? Betul. Nah, betul-betul nih, ya kan? Berhubungan nggak? A apa B? A atau B? Nggak berhubungan ya, karena yang atas bahasannya itu tentang pertumbuhan ekonomi. Maksudnya gini, dia mengalami pertumbuhan ekonomi itu bukan karena adanya 3 pendekatan untuk menghitung PDP, PDP kan jadinya GDP, PDP, GDP gitu. Betul, betul B. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Betul-betul tidak berhubungan. Gitu. Betul gitu. Si Gita jawab pakai doa kayaknya. Oke, nomor 12 jawabannya adalah yang B. Gitu ya, guys. Pembahasan yang nomor 12. Begitu. Ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada, ya udah. Ya udah, kalau nggak ada. Kita lanjut nomor 13. Nah, komponen di bawah ini yang diperhitungkan dalam harga pokok penjualan perusahaan dagang HPP. 1. Beban angkut penjualan. 2. Retur dan potongan pembelian. Ini ketukar kakak ngopinya, maaf. Ini bukan 3, ini nomor 4-nya. Nah, ini nomor 3-nya. 3. Penjualan bersih. 4. Persediaan barang dagang akhir. Coba kayak tadi, jawabannya apa nih? Versi kamu. HPP. Yang punya catatan HPP dibuka. Catatannya. Apa? ABCDE. 1, 2, 3, A. Ini jangan sampai salah ya. Kamu nanti ininya salah. Padahal jawabannya ada benar. 1, 2, 3, A. 1, 3, B. 2, 4, C. 4 doang, D. Betul semua. Apa? A, B, C, D, E. B, E. Gak apa-apa ya, Del. Jangan takut. Ih, agak ada gigi. Materi kelas 12, akuntansi perusahaan dagang ya. HPP atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Ini adalah penghitungan dari pengeluaran dan juga biaya. Ini penghitungan pengeluaran dan biaya. Dalam penghitungan pengeluaran dan biaya dalam penjualan barang. Ya. Nah, HPP itu rumusnya persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih ditambah persediaan barang dagang akhir. Oke. Ini kan dia bilang, bukan dia bilang sih, tadi yang kakak bilang, persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih ditambah persediaan barang dagang akhir. Nah, pembelian bersih ini, pembelian bersih sama pembelian doang tuh beda. Pembelian bersih itu berarti yang sudah diolah bersama dengan beban angkut, retur, dan potongan.
Tapi kalau pembelian doang ya udah berarti cuma nilai pembeliannya aja, bukan pembelian yang sudah diolah sama si 3 komponen yang tadi kakak sebut. Nah, kalau misalkan pembelian bersihnya belum ada, jadi kalau misalkan nanti dalam soal ada tulisan pembelian sama ada pembelian bersih, itu beda ya. Pembelian itu pembelian yang masih kotor, sementara pembelian bersih itu ya yang udah bersih, udah dikurangi dengan retur, potongan, dan ditambah dengan beban angkut. Gitu. Jadi pembelian itu sudah terhitung dalam pembelian bersih. Tapi kalau pembelian itu belum diolah sama yang mana-mana. Jadi pembelian bersih itu rumusnya adalah pembelian dikurangi dengan retur pembelian dikurangi dengan potongan pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian. Ini yang kakak bilang pembelian bersih sama pembelian itu beda. Nah, sebenarnya kalau kondisinya udah begini, ini bisa kamu buka nih rumusnya. Kalau ini kan jatuhnya jadi 2 kali ngitung kan. Cari dulu pembelian bersih, hasilnya udah ketemu, baru masukin ke sini. Tapi ini sebenarnya pembelian bersih bisa langsung kamu buka aja. Jadi, persediaan barang dagang awal ditambah, dibuka pakai tanda kurung, beliannya masukin ke sini. Berarti pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian ditambah beban angkut pembelian, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dagang gitu teman-teman. Berarti kan ini komponennya nih, komponennya ada di sini semua ya, kakak bedain warnanya. Berarti komponen di bawah ini yang diperhitungkan dalam harga pokok penjualan perusahaan dagang adalah 1. Beban angkut penjualan. Masuk nggak beban angkut penjualan? Tambah pembelian kurang retur pembelian kurang potongan pembelian tambah beban angkut pembelian dikurang persediaan barang dan angkut. Yang mana tipenya? Kenapa, Dok? Oh iya, sorry. Sorry. Maaf ya guys, sore. Nah, persediaan barang dagang awal sama kuliah bersih kurang. Maaf ya, maaf. Terima kasih, Rido. Nah, iya. Jadi lupa kan tuh. Ya benar, dikurang ya, maaf. Nah, beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan itu beda dengan beban angkut pembelian. Beban angkut penjualan itu baru akan dihitung ketika kita menghitung laba bersih. Jadi beban angkut penjualan itu setara dengan beban lain, beban operasional yang lain. Jadi beban angkut penjualan itu setara dengan beban operasional lain. Gitu. Berarti nanti beban angkut penjualan itu akan dihitung bersamaan dengan beban sewa, beban asuransi, beban listrik, dan lain-lain. Nah, kalau laba bersih, rumusnya itu kan laba kotor dikurangi dengan beban. Ngasih beban angkut penjualan itu masuknya ke beban-beban ini. Gitu. Kalau laba kotornya belum ada, Kak, ya berarti cari dulu. Laba kotor itu nilainya adalah penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Gitu. Terus kalau penjualan bersihnya belum ada, cari lagi. Penjualan bersih rumusnya adalah penjualan dikurangi dengan retur penjualan dikurangi dengan potongan penjualan tanpa adanya beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan baru dihitung di sini. Nah, beban dia sama dengan beban-beban yang lain.
Kayak gitu ya, guys. Jadi beban angkut penjualan ini salah. Terus yang kedua, retur potongan pembelian. Retur dan potongan pembelian. Itu salah? Masuk nggak di HPP? Masuk, oke. Berarti yang dua benar ya? Oke. Terus yang ketiga, penjualan bersih. Masuk nggak di HPP? Tidak. Oke, ini enggak. Yang tadi ya, penjualan bersih itu dihitungnya di laba kotor ketika kita mau cari laba kotornya. Gitu. Terus yang keempat, persediaan barang dagang akhir. Masuk ya? Tadi ini. Oke, berarti yang benar adalah nomor 2 sama nomor 4. Berarti apa tuh? 24C ya. Ini berarti C. Udah deh. Nomor 13 jawabannya adalah C. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Gak ada? Oke, kita lanjut ke nomor 14 ya. Nah, ini. Faktor di bawah ini yang merupakan penyebab dari cost push inflation adalah, berarti ini materi kelas berapa nih? Kelas berapa? 10, 11, 12. Guys, inflation, inflasi maksudnya. Materi kelas 11 ya, betul. Materi kelas 11. Ini adalah materi tentang inflasi. Ada yang bisa menyebutkan pengertian inflasi? Inflasi adalah JOB tinggi, oke. Terus kondisi yang selanjutnya apa lagi? Inflasi adalah kondisi ketika JOB itu adalah jumlah uang beredar ya. JOB-nya tinggi. Terus kondisi yang lainnya lagi apa? Selain jumlah uang beredar tinggi. Inflasi adalah kondisi ketika jumlah uang beredarnya tinggi atau banyak dan harga barang secara umum naik. Ini adalah kondisi inflasi. Inflasi itu ketika harga barangnya naik secara umum itu bisa disebabkan oleh adanya dua penyebab inflasi. Yang pertama adalah ada yang namanya demand pull, ada yang namanya cost push. Demand pull itu artinya adalah tarikan permintaan. Sementara kalau cost push berarti dorongan biaya. Nah, ini berhubungan nih, kondisi ini sebenarnya berhubungan nih antara JUB dengan harga barang yang naik secara umum. Kak kasih ilustrasinya begini. Masyarakat memegang uang dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Artinya, kalau seandainya JUB-nya naik, berarti masyarakat akan memiliki daya beli lebih tinggi. Gitu kan? JUB naik berarti uang kita pegang lebih banyak. Tadinya kita pegang uang 1 juta. Terus sekarang kita pegang uang 2 juta. Berarti kita punya daya beli lebih tinggi kan? Untuk konsumsi barang atau jasa lebih banyak. Ketika daya beli tinggi,
maka permintaan akan naik. Permintaan naik. Karena tadi bisa konsumsi barang atau jasa lebih banyak. Ketika permintaan naik, yang jadi masalah adalah apakah pasar dapat memenuhi permintaan yang naik. Contoh, di sini ada permintaan, di sini ada penawaran. Permintaan awalnya 200, penawarannya itu sekitar 250. Berarti yang disediakan di pasar lebih banyak daripada yang diminta sama masyarakat. Tapi sekarang kondisinya berbalik nih, masyarakat lagi pegang duit banyak nih, yang tadinya minta 200, sekarang jadi minta sampai 500. Sementara pasar nggak bisa menyediakan sebanyak 500. Dia bisa menyediakan sampai 350 aja. Berarti kan ada selisih nih. Pasar bisa nyediain 350, tapi ternyata yang diminta lebih dari 350, yaitu 500. Berarti kondisinya adalah permintaan lebih besar daripada penawaran. Sehingga barangnya kurang sebanyak 150. Nah, artinya karena barang yang ditawarkan itu kurang, maka terjadilah langka. Langkaan kecil. Ciri umum dari barang langka atau ciri utama dari barang langka itu adalah harganya semakin naik. Contoh realnya adalah masker beberapa bulan yang lalu. Masker dibilang langka, hand sanitizer langka. Karena kondisinya adalah di pasar barang itu nggak ada. Sementara permintaan masyarakat banyak. Artinya kondisinya permintaan lebih besar daripada penawaran. Ini terlepas dari ada yang menimbun dan lain sebagainya. Kita nggak bicara menimbunnya. Kita anggaplah si masker dan hand sanitizer itu adalah kondisi ketika permintaan di pasar ternyata jauh lebih banyak daripada masker dan hand sanitizer yang ada di pasar. Berarti langka kan? Ketika langka, maka harganya akan naik. Berarti, kalau seandainya di sini, apakah pasar dapat memenuhi permintaan yang naik? Ketika pasar tidak dapat memenuhi permintaan, maka terjadilah kelangkaan. Sehingga harga naik. Tapi harga yang naik itu adalah barang-barang secara umum. Kalau yang naik itu adalah secara umum, maka mendorong terjadinya inflasi. Terjadinya inflasi dari poin yang ini. Harga barang secara umum naik. Diakibatkan karena adanya jumlah uang beredar yang tinggi atau jumlah uang beredar yang banyak. Kayak gitu. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi inilah yang disebut dengan penyebab inflasi dari demand pull atau tarikan permintaan. Yaitu kondisi ketika permintaan lebih banyak daripada penawaran. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan demand pull adalah itu. Nah, sementara di dalam soal dia bilang yang satu lagi nih, cost push. Cost push atau dorongan biaya. Kalau cost push atau dorongan biaya itu maksudnya adalah dari ini ada hubungannya dengan faktor produksi dan juga biaya produksi. Jadi kalau yang diilustrasikan ya. Kalau diilustrasikan berarti produsen itu akan menggunakan faktor produksi kan. Misalkan kita mau bikin donat nih. Untuk bikin donat itu kita butuh terigu. Ada terigu, ada gula, apalagi telur dan lain-lain. Nah, ternyata ini harga-harga ini naik nih. Si terigu harganya naik, si gula harganya naik, telur harganya naik. Otomatis ketika harga-harga faktor produksi itu naik, maka akan berpengaruh terhadap biaya produksi. Sehingga biaya produksinya juga akan naik. Karena beli terigu jadi lebih mahal, beli gula lebih mahal, beli telur juga lebih mahal. Nah, ketika kondisi seperti ini, sebenarnya produsen itu punya dua pilihan. Pilihannya adalah dia mau naikin harga dengan besar donat yang sama,
Atau dia mau harganya tetap tapi donatnya dikecilin. Ini udah kejadian lama-lama kakak merhatiin entah itu memogi atau beng-beng makin lama ukurannya makin kecil tapi harganya makin mahal. Jadi dua-duanya. Nah, biaya produksi naik, ini sebenarnya akan cenderung larinya ke harga. Cenderung terjadi kenaikan harga. Nah, ketika harga itu naik secara umum, ini ketika harga naik secara umum, maka mendorong terjadinya inflasi. Poin yang ini tadi yang kakak tebelin. Harga barang secara umum naik, tapi tidak berhubungan dengan adanya permintaan atau penawaran. Jadi nggak berhubungan dengan permintaan yang lebih besar. Berhubungannya itu adalah, makanya kenapa disebut dengan dorongan biaya. Karena si biaya itu mendorong biaya produksi jadi lebih tinggi, sehingga mendorong si harganya itu jadi naik. Kalau yang naik itu adalah harga barang-barang secara umum, terutama barang-barang kebutuhan pokok ya, itu akan mendorong terjadinya si inflasi ini. Berarti inflasi yang terjadi itu didorong karena adanya kenaikan harga faktor produksi dalam memproduksi barang atau jasa. Kayak gitu. Faktor produksi itu kan macam-macam kan. Kita nggak hanya bicara dalam bentuk uang tunai. Kadang-kadang orang mendefinisikan faktor produksi atau modal itu selalu dalam bentuk uang tunai. Nggak juga. Mesin itu juga bisa dikatakan sebagai modal. Ya modal mesin, modal peralatan. Faktor produksi itu kan macam-macam. Ada modal, ada tenaga kerja, ada bahan baku, ada kewirausahaan, kemudian ada lagi tempat atau bangunannya yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Gitu teman-teman. Nah, berarti kalau kita bikin notes-nya di sini, kondisi inilah yang disebut dengan penyebab inflasi dari cost push atau dorongan biaya. Yaitu kondisi ketika biaya faktor produksi naik sehingga mendorong biaya produksi naik dan mendorong harga naik juga. Harga naik. Jadi ingatnya kalau cost push berarti dari kata cost dan dari kata push berarti yang mendorong adalah biaya. Sementara kalau demand pull berarti dari permintaan. Nah, yang nomor 14 ini, faktor di bawah ini yang merupakan cost push inflation, kenaikan tarif dasar listrik akibat kenaikan harga batu bara. Batu bara ini bisa jadi salah satu faktor produksi untuk menghasilkan listrik. Berarti kalau harga batu bara naik, kemudian tarif dasar listrik naik, berarti inflasinya terjadi karena adanya dorongan biaya, yaitu dari faktor produksi batu bara tadi. Berarti nomor 1, betul. Nomor 2, peningkatan suku bunga pinjaman akibat kenaikan BI 7 days repo. Betul, karena suku bunganya naik, berarti suku bunga pinjamannya juga naik. Kalau suku bunga pinjamannya naik, berarti kalau orang ambil modal dari bank dengan pinjaman yang lebih tinggi, maka cenderung dari hasil produksinya juga akan lebih tinggi nilainya. Terus yang ketiga, peningkatan harga bahan bakar minyak akibat kenaikan harga minyak dunia. Nah, berarti BBM itu naik gara-gara di minyak dunianya itu juga naik gitu. Berarti ini juga betul. Yang keempat, peningkatan pendapatan konsumen akibat digelontorkannya tunjangan gaji ke-13. Ini nggak ada hubungannya. Karena yang dibilang adalah peningkatan pendapatan konsumen akibat digelontorkannya tunjangan gaji. Nggak ada hubungannya ini. Berarti nomor 14 jawabannya adalah yang A. Siapa tadi A? Adel ya? Betul. Yang A. Udah deh, ada pertanyaan sampai sini? Pas waktunya? Nggak ada? Oh ya, kalian fokus ke UTBK dulu, nanti kalau ada waktu boleh sambil dikerjain lagi. Jadi nanti begitu kita ketemu lagi, kamu udah dalam kondisi baca materinya, karena mungkin akan ada materi yang sama, tapi variasi soalnya beda.
Jadi pembahasan yang sebelum-sebelumnya itu bisa kamu pakai untuk kerjaan soal lain yang variasinya beda tapi materinya sama, gitu ya. Oke, sebelum ditutup kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Ridho. Sama-sama.